Bangunan Sanggar Tawang berdiri megah, lengkap dengan bagia pula kerti dan berbagai persembahan dan hewan kurban suci, bertempat di area parkiran Pura Pariangan Jagat Payogan Agung, Gunung Lebah Campuhan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Sanggar Tawang tersebut berdiri di 5 arah mata angin dengan ornamen warna sesuai pengidar-idar arah mata angin, seperti di arah timur dengan ornamen warna putih, di selatan dengan ornamen warna merah, di barat dengan ornamen warna kuning, dan di utara dengan ornamen warna hitam, serta di tengah dengan ornamen pancawarna. Selain bangunan Sanggar Tawang, di bagian selatan juga ada bangunan Mapedanan, lengkap dengan berbagai banten pecaruan dan banten persembahan lainnya. Adanya bangunan Sanggar Tawang dan bangunan Pedanan dikarenakan pada Sukra Kliwon Watogunung 7 Februari 2025 dilaksanakan Tower Pancawalikrama dan Mapedanan dengan tingkat madya. Ratusan tamu undangan menghadiri pelaksanaan Tower Pancawalikrama ini, mulai dari penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Pelingsir Puri Sebali, tokoh masyarakat, bendesa adat Sebali, dan tamu undangan lainnya. Masing-masing Sanggar Tawang dipuput oleh para sulinggi, seperti di Sanggar Tawang Tengah dipuput oleh Ide Pedanda Tegal Jingga, Ide Pedanda Buda Keling, Ide Resi Bujangga Angkling. Untuk Sanggar Tawang Kangin, Ide Pedanda Selat Duda, Ide Pedanda Wana Yoga Kriya Sedeman. Untuk Sanggar Tawang Kelon, Ide Pedanda Kriya Peling Baleran, Ide Pedanda Buddha Kriya Saraswati Batuan. Untuk Sanggar Tawang Kauh, Ide Pedanda Kriya dari Kriya Baturiti, Ide Pedanda Buddha Wanasari Talibek.
dan untuk Sanggar Tawang Kaja, ide pedanda Geria Peling Belodan, ide pedanda Buda Keling. Sedangkan di bangunan Mapedanan dipuput oleh ide pedanda Geria Peling Batu Bulan, ide pedanda Buda Wanasari Baler Talibeng. Kiring kayangan jagat Puya Banagung Gunung Lebah, ide menduwe manut ring Dresto, loko Dresto sini Marjiriki, menduwe pah-pahan di tatkala nyabrang masa, wantah karya senekatur, wantah nyatur. Nyabrang limang masa, ide bataro katurun ke Peslang, melarap antuk lantaran kebu asiki. Nyabrang dah semasa, ide bataro katuran Taur Agung, mewah pedana, melarapan mendasar untuk kebu 3. Nyabrang kelum dah setiban, ingin pertika karya maju di Kramo, itu dah setiban pisan, nika nganggi kebu 13. Nari tanyakan warsa mangkin, duang tali selair mangkin, nemu anang purnamo nepek pisan budak Leon Sinto nemu anang purnamo kepitu manut ring bawah sida jajamano kepatutan tincapan meski kerbo duene mangi ring taur nika mawina ring taur yang isang martawang alimo pinaka niki sampun ke bawah kecap panca wali kramo madio niki mariang ditariki kesarangan ditiang antuk kramo desa wenten duang ngase pitu likur desa adat sejabak wenten dering Tegalalang Ubud talar wenten sakeng Bangli, talar wenten sakeng Klungkung, sakeng Bastur, senyaran hitang riki. Anike mawen nang titiang dangan. Kemariang karya peniki dua nang sampun kesarang ditang sarang sami. Pasti ke sampun pengabdian titiang dua niki wantah kayangan jagat. Iring-iringan pralingga ide betara dan tapakan di Pura Parhyangan Jagat Payogan Agung Gunung Lebah Campuhan terjun menuju tempat upacara Tawur Pancawalikrama. Seluruh pralingga ide betara dan tapakan dilinggikan pada tempat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Suasana sakral dan suci menyelimuti tempat pelaksanaan Tawur Pancawalikrama ini. Seiring lantunan puja mantrem dan denting suara bajra menggema ke seluruh arah mata angin. Pelaksanaan Tawur Pancawalikrama merupakan rangkaian panjang dari upacara Padudusan Agung, Mepeselang, Tawur Pancawalikrama lan Mepedanan di Pura Parahyangan Jagat Payogan Agung Gunung Lebah Campuhan dan dimulai pada Dita Umanis Menail 15 Desember 2024 dengan ngaturan pekeling indik ngawit karya oleh Jero Mangku Pura Parahyangan Jagat Payogan Agung Gunung Lebah Campuhan. Untuk upacara puncak sendiri jatuh pada Buda Kliwon Sinta 1, 12 Februari 2025 dan bertepatan dengan Hari Raya Pagrusi dan Rahina Purnama Kawulu. Upacara Tawur Pancawalikrama merupakan salah satu bagian dari upacara Butayatnya. Untuk itu, ide pedanda Buddha akan membuat kerajahan dengan mempergunakan tepung tawar tepat di titik tengah tawur. Kerajahan ini akan diawali dengan membuat aksara suci yang meraja.
Oleh umat Hindu di Bali, Yamaraja disebut juga sebagai Sang Hyang Yamadipati. Melalui prosesi upacara Yamaraja ini, aura negatif dapat dinetralisir. Pada prosesi Yamaraja ini diikuti oleh 5 sulinggi Buddha yang secara bersama-sama mumput di tengah-tengah upacara tawur. Denting suara genta dan puja mantra mengalun ke seluruh penjuru mata angin, memberikan vibrasi kesucian. Salah satu rangkaian daripada upacara Pendodosan Agung Taur Pancawalikrama. Ada 2 makna daripada upacara. Yang pertama adalah Taur Pancawalikrama adalah dalam konsep bagaimana membangun hubungan yang harmoni antara alam semesta. Yang kedua adalah pedanan, kaitannya dengan manusia. Jadi itu yang secara substansi upacara yang kemargyang rahinannya makin edan dari karya Pendodosan Agung maupun selang dari pura kayangan jagat. Ini adalah turunan daripada filosofi yang terdahulu yang dikemas menjadi trihitakaran, konsep keseimbangan, keharmonisan, membangun kebahagiaan. Yang sekarang ada 16 pendeta, Siwa, Buddha, dan Bujangga. Jadi ke timur, ke semua orientasi daripada mata angin, jadi timur, utara, barat, selatan, dan di tengah, kepuput untuk Ida Pranda Siwa Buddha, yang intinya ada di tengah. Itu ditambah lagi 1.000 Bujangga Westamo. Jadi beliaulah yang mengantarkan upacara yang tadi, ditambah lagi 2 di pedanan. Kemudian 2 di ajang Ida Batara di sini. Melalui rerajahan Yamaraja sebagai dewa tertinggi dalam memuja para dewa Yama untuk menetralisir dari segala kekotoran, di Wedangan Pura Pahyangan Jagat Payogan Agung Gunung Lebah Campuhan pada khususnya dan Desa Ubud pada umumnya. Yamaraja Kala dan Buta erat kaitannya dengan Buta Yatnya. Kala dalam sastra Kawi adalah personifikasi waktu. Kala ditampilkan sebagai kekuatan yang hidup, nyata, bergerak, halus, dan sekaligus seram. Kala juga dipandang suci sehingga disebut Batara Kala atau Sang Hyang Kala. Usai prosesi Yamaraja dilanjutkan dengan prosesi upacara Bumi Suda. Upacara Bumi Suda berfungsi sebagai pemari Suda atau penetralisir energi negatif secara niskala. Upacara Bumi Suda juga merupakan upacara Nangluk Merana dan bertujuan memohon kepada Ida Sang Hyang Widiwasa agar bumi beserta isinya termasuk warga Kramaya terhindar dari mara bahaya. Prosesi Bumi Suda dipuput oleh Ida Sulinggi Buddha. Selama pelaksanaan Tahur Pancawalikrama juga dipentaskan kesenian wali, mulai dari kesenian Rejang Astadala yang dibawakan oleh para remaja putri secara berkelompok. Keunikan dari Rejang Astadala yakni busana yang dikenakan sesuai dengan pengidar-idar arah mata angin.
Rejang Astadala menggambarkan bunga Padma berdaun 8. Kata Astadala memiliki arti Padma Buana atau bumi dan 8 simbol sifat keagungan ide Sang Yang Widiwasa. Ada pula kesenian wali berupa kesenian topeng, wayang, kesenian gambuh. Juga dipentaskan kesenian baris pengidar buana yang secara harfiah memiliki arti perputaran arah mata angin dengan konsep Dewata Nawasanga. Baris pengidar buana dibawakan secara berkelompok oleh para penari laki-laki. Ada pula rejang apsari yang dibawakan oleh para ibu secara berkelompok. Melalui pementasan kesenian wali, seluruh elemen masyarakat turut hadir ngaturan ayah-ayahan dalam prosesi upacara Tawur Panca Walikrama. Pada momen istimewa dan sakral ini, Pelingsir Puri Agung Ubud Profesor Cokordo Oko Arta Ardana Sukawati membawakan tari topeng Sidakarya. Aura sakral dan khusyuk menyelimuti prosesi upacara seiring dipentaskannya topeng Sidakarya. Dalam kepercayaan umat Hindu di Bali dan hingga kini dipegang teguh bahwa Sidakarya merupakan ide pedanda dari keling yang akan memberikan berkah dan suatu upacara dikatakan berhasil jika sudah dipuput oleh ide Sidakarya. Keberadaan Pura Parahyangan Jagat Payogan Gunung Lebah Campuhan di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tak dapat dilepaskan dari sejarah perjalanan suci Resi Markandeya pada tahun 800-an atau abad ke-8 ke Bali dan tiba di Tukakyeh Wos. Keberadaan daripada Pura Payogan Agung Gunung Lebah ini tidak lepas daripada perjalanan Maharishi Markandeya. Pada tahun 800 beliau mengadakan perjalanan suci dari Jawa Tengah pertama, dari Gunung Dieng. Beliau pertama datang ke Pulau Bali tanpa melakukan sesuatu, permisi kepada alam semesta, sehingga banyak daripada pengikut beliau pada saat itu sakit dan meninggal. Nah, dari sana beliau kembali lagi ke Gunung Raung. Di sana beliau mendapatkan petunjuk bahwa untuk melakukan perabasan atau membawa peradaban baru ke Bali melalui satu upacara yadnya. Jadi penempatan Pancadatu di Besakih. Setelah beliau menempatkan Pancadatu, baru beliau mengadakan upacara perabasan, menerapkan peradaban baru di Bali ini gitu. Jadi semua tidak ada masalah, tidak ada kejadian-kejadian yang seperti sebelumnya. Dan di tempat inilah beliau mengadakan yoga di pertemuan dua sungai Wos Lanang, Wos Wadon, Wos Sado, Usadi, Ubud, Ubat. Ini semua dari bahasa Sanskrit. Tempat di mana beliau mengadakan yoga. Setelah itu mengadakan perabasan ke utara sampai di Taro dan lain sebagainya. Dan mewariskan peradaban baru dari Sumba, desa dan mengembalikan apa yang diberikan sama beliau. Baik. Itu intinya, dan selalu makna daripada upacara bagaimana membangun seperti kepuasan. Jadi kebahagiaan buat masyarakat yang hadir. Karena satu kata kunci, kalau beliau-beliau yang datang ini bahagia, senang, itu
itu mencerminkan ide bertaruh senang.